Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Nengdiana Andriani, alamat di Garut, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Institut Pendidikan Indonesia. Nah, di sini terdapat beberapa petunjuk belajar yang akan kita lakukan. Yang pertama, silahkan kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing dan akan kita lakukan presensi. Dan jangan lupa pastikan internet kalian stabil. Yang kedua, kita akan melakukan apsepsi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Yang keempat, kita akan menggunakan metode pembelajaran berbasis penyelesaian masalah. Dan yang kelima, terdapat rangkuman materi dan juga ada latihan-latihan atau post-test. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Pada pertemuan ke-1 ini, kita akan membahas materi mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, pada pertemuan ke-1 ini, kita akan memaparkan dulu materi apa saja yang akan kita bahas pada bab 1 ini, yaitu yang pertama, mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat, yaitu mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Untuk yang selanjutnya, di sini terdapat video mengenai kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Ini sebagai salah satu sejarah, bukti sejarah yang harus kita ingat. Berikut merupakan video tragedi Trisakti. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, analisis kasus pelanggaran HAM tragedi Trisakti. Untuk hak, mahasiswa Trisakti berupaya mengeluarkan pendapatnya melalui sebuah aksi sesuai dengan pasal 28E ayat 1. Dan di sini seharusnya aparat penegak hukum melakukan kewajibannya melindungi mahasiswa Trisakti yang sedang melakukan aksi. Namun di sini terdapat pelanggaran, yaitu terdapat beberapa oknum-oknum aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran sehingga terdapat 4 korban dalam peristiwa ini. Sehingga dapat disimpulkan dalam menyatakan pendapat kita harus sesuai dengan prosedur hukum dan hak itu didapatkan apabila kita melakukan kewajiban. Setelah kita menganalisis salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, selanjutnya kita harus mengetahui ciri-ciri hak asasi manusia itu ada apa saja. Yang pertama, ciri hak asasi manusia yaitu hakiki. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi. Hakiki memiliki arti bahwa setiap manusia, baik itu kaya, miskin, baik itu dari negara A, B, C, D, semua orang memiliki hak yang sama, bahkan sejak ia dalam kandungan. Hak apa yang dimiliki seseorang dalam kandungan yaitu hak untuk dilahirkan dengan selamat. Oleh karena itu, di berbagai dunia,
Di negara manapun, hak asasi manusia adalah salah satu hak yang diakui dan harus dimiliki oleh setiap warga negaranya. Dari HAM yang kedua yaitu universal. Universal artinya hak asasi manusia ini bersifat umum. Artinya negara manapun mengakui bahwa hak asasi manusia ini harus menjadi prioritas utama dan harus diakui oleh setiap warga-warga negaranya. Hal ini dilakukan karena supaya tidak terjadi pelanggaran HAM. Ciri yang ketiga yaitu hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut di sini memiliki makna bahwa HAM tidak dapat diserahkan kepada orang lain selama ia masih hidup. Jadi, seseorang itu hidup bersamaan dengan hak yang dimilikinya yang harus dipenuhi. Ciri HAM yang keempat yaitu tidak dapat dibagi, artinya bahwa setiap orang atau setiap satu warga negara memiliki hak-hak yang sama. Jadi, tidak ada istilah dua orang memiliki satu hak, tetapi setiap satu orang tersebut memiliki satu hak-hak yang sama dan tidak dapat dibagikan kepada orang lain karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki hak-hak yang sama. Yang selanjutnya, setelah kita memahami mengenai contoh kasusnya, lalu kemudian ciri-ciri, dan sekarang kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan pelanggaran HAM. Yang pertama ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal, seperti yang sudah kita ketahui bahwa faktor internal ini merupakan faktor yang terjadi dari dalam diri kita sebagai manusia. Nah, faktor internal ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebabkan karena sifat egois, rendahnya kesadaran HAM, dan yang ketiga tidak memiliki rasa toleransi atau intoleran. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sikap egois. Sikap egois ini ditandai dengan sikap yang selalu mementingkan diri sendiri daripada orang lain, sehingga dia menyebabkan pelanggaran HAM karena menginginkan haknya terpenuhi sedangkan kewajibannya tidak dilaksanakan. Untuk yang kedua, yaitu rendahnya kesadaran HAM. Tiap-tiap warga negara seharusnya memiliki kesadaran HAM. Kesadaran HAM ini ditujukan supaya seseorang tersebut paham dan mampu mengaplikasikan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang ketiga, yaitu tidak toleransi atau sikap yang intoleran. Biasanya ini dalam lingkup beragama, bersosial, maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, orang-orang yang memiliki ketiga sifat ini sangat rentan untuk melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kita harus menghindari atau melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir adanya faktor internal tersebut dalam diri kita. Caranya bagaimana? Caranya yaitu memperkuat diri kita dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama yang kita pegang. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor eksternal terjadinya HAM. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor luar atau bisa kita simpulkan faktor lingkungan yang menyebabkan kita melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu faktor penyalahgunaan kekuasaan. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan ini merupakan salah satu hal yang sangat rentan bagi seseorang melakukan pelanggaran HAM. Kenapa? Karena seseorang yang memiliki kekuasaan akan merasa dirinya berkuasa, akan merasa dirinya paling tinggi daripada orang lain. Oleh karena itu, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM di kita, di Indonesia. Contohnya yang disebabkan oleh para penguasa yang tidak jujur, contohnya kasus korupsi, kasus pembunuhan terhadap karyawan, dan lain-lain. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penggolongan aparat penegak hukum ini dapat dikelompokkan, contohnya jaksa, hakim, TNI, Polri. Nah, kelompok-kelompok aparat penegak hukum ini seharusnya menjalankan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Republik Indonesia dan aturan-aturan lain yang digunakan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Namun, kenyataannya masih banyak aparat atau oknum-oknum aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran HAM baru ketika menyelesaikan HAM atau ketika menyelesaikan pelanggaran HAM. Faktor eksternal yang selanjutnya yaitu mengenai penyalahgunaan teknologi. Teknologi seperti yang kita ketahui memiliki manfaat yang sangat besar, yaitu memudahkan pekerjaan kita sebagai manusia. Namun di sisi lain, teknologi ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu teknologi dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya yaitu salah satu contoh yang sekarang banyak ditemui yaitu banyak munculnya hacker, pembobolan data, dan juga penculikan-penculikan yang disebabkan dari media sosial. Yang keempat, faktor eksternal terakhir yaitu adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi di dalam masyarakat. Hal ini semakin tajam antara si kaya dan si miskin, sehingga menyebabkan seseorang yang terintimidasi melakukan pelanggaran HAM seperti misalkan pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Sekian materi bahasan kita pada pertemuan ke-1 ini. Terima kasih untuk perhatiannya, dan untuk yang selanjutnya kita akan melakukan post test. Post testnya dapat kalian akses di link Google Form pada deskripsi di bawah ini. Terima kasih.